Bayangkan sebuah kota yang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun, dikelilingi oleh tembok yang tak tergoyahkan. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, adalah benteng terkuat di dunia pada masanya. Kaisar-kaisar agung datang dan pergi, namun tak satupun penyerbu mampu menembus dindingnya. Hingga seorang pemuda berusia 21 tahun, Sultan Muhammad II, melangkah dengan tekad yang mengguncang dunia. Apa rahasia yang dia bawa? Mimpi besar sejak kecil Muhammad telah mendengar hadits Nabi Muhammad SAW. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Kata-kata ini tertanam dalam hatinya, membakar semangat yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu. Pendidikan keras dan ilmu strategi yang diberikan oleh para ulama dan komandan terbaik membuatnya tumbuh menjadi sosok yang bukan hanya religius, tetapi juga cerdas dan tangguh di medan perang. Namun, mimpi besar membutuhkan lebih dari sekadar doa. Konstantinopel dilindungi oleh 3 lapis tembok dan rantai besi raksasa yang menghalangi kapal manapun masuk ke Tanduk Emas. Bagaimana seorang pemuda bisa mengatasi pertahanan sekuat itu? Strategi jenius yang menggebrak dunia, Sultan Muhammad Al-Fatih tahu bahwa kekuatan militer saja tidak cukup. Dia memerlukan kecerdikan. Maka dia memerintahkan pembangunan meriam raksasa yang dirancang oleh seorang insinyur asal Hungaria bernama Urban. Meriam ini mampu menghancurkan tembok yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Namun ada satu masalah besar, Tanduk Emas tetap menjadi penghalang utama. Saat musuh mengira bahwa laut adalah perlindungan terakhir mereka, Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dia memerintahkan pasukannya untuk menghancur kapal perang melalui daratan. Dengan kayu-kayu, gelondongan, dan minyak licin, armadanya meluncur melewati bukit-bukit, masuk ke perairan Tanduk Emas yang selama ini tidak tersentuh oleh armada musuh. Dalam semalam, Konstantinopel terbangun dalam kepanikan. Pasukan Bizantium tidak pernah menyangka kapal-kapal Ottoman bisa melintasi daratan. Tembok yang dulunya menjadi kebanggaan mereka kini mulai runtuh. Kemenangan yang menggetarkan dunia pada pagi hari 29 Mei 1453, suara takbir menggema di udara Konstantinopel. Setelah pengepungan yang berlangsung selama 53 hari, kota yang selama ini dianggap tidak bisa ditaklukkan akhirnya jatuh ke tangan pasukan muda Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika memasuki kota, dia tidak datang sebagai penghancur, tetapi sebagai pembawa perdamaian. Tidak ada pembantaian brutal seperti yang biasa terjadi dalam penaklukan. Gereja Hagia Sophia dijaga dan diubah menjadi masjid, menandai awal dari peradaban Islam di kota yang kini bernama Istanbul. Twist rahasia kemenangan sang penakluk, namun rahasia terbesar di balik kemenangan Muhammad Al-Fatih bukanlah meriam raksasa atau armada laut yang melintasi daratan. Itu adalah ketundukannya kepada Tuhan dan kebijaksanaan dalam memimpin pasukan. Setiap keputusan yang dia ambil didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keberanian yang diajarkan Islam. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu pemimpin terbesar dunia. Bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena kemampuannya menjadikan mimpi masa kecil menjadi kenyataan dengan akal, iman, dan tindakan yang berani. Hari itu seorang pemuda berusia 21 tahun mengguncang dunia. Pertanyaannya, siapkah Anda untuk melangkah seperti dia?